Perubahan itu niscaya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti alur perubahan itu, hanya satu akibatnya, kita tergilas. Teman-teman tahu sinyal itu? Itu menandakan bahwa presiden kita adalah orang yang sangat futuristik. 6 tahun dia belajar. Hari ini $1,5 miliar setiap hari hanya untuk iklan. Bayangkan, apa Anda yang menolak misalnya memperhitungkan berapa banyak biaya iklan di luar sana dan berapa banyak return yang mereka terima? Teman-teman, dia memang beriklan $1,5 miliar sehari, tapi returnnya bisa 3 kali lipat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman VTuber semuanya, dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya, Mithan Anis, di channel Sandikala. Teman-teman, malam ini saya berbahagia. Saya berharap teman-teman semuanya yang menonton video saya juga bahagia. Karena kebahagiaan itu mesti menular. Mengapa? Energi positif itu kalau kita spread out, itu nanti kembalinya juga akan positif. Teman-teman, 2 hari yang di sono gembira ya. 2 hari orang-orang sebelah sono meluap-luap gembira. Dan teman-teman, tidak sedikit saya melihat yang justru terpuruk rasanya. Saya juga hampir terjadi itu, hampir. Wah, bukan terpuruk karena takut ini takut itu, tapi rasanya kok dikhianati gitu loh. Tapi saya mengambil hikmah dari itu. Teman-teman, saya mau memperlihatkan satu, ini meme atau apa namanya seperti itu. Tapi coba baca. Presiden kita Pak Jokowi, beliau dalam sebuah pidato, dan ini viral di mana-mana. Pasti teman-teman pernah mendengarnya, pernah menontonnya. Tapi coba kita baca intisarinya saja. Beliau mengatakan begini: kita harus tahu artificial intelligence, mengerti tentang cryptocurrency dan 3D printing, tahu Internet of Things dan virtual realities. Semuanya harus mengikuti, kalau tidak kita akan ditinggal. Teman-teman tahu sinyal itu? Itu menandakan bahwa presiden kita adalah orang yang sangat futuristik. Orang yang aware terhadap masa depan, terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu bukan masa yang lama, itu sudah mulai, itu sudah dimulai teman-teman. Beberapa tahun yang lalu, dalam beberapa seminar, saya membawakan makalah atau artikel yang saya tulis, strategi bisnis di era revolusi industri 4.0. Ini ketika itu, ya tahun 2015, tahun 2016, ketika itu orang masih belum terlalu aware ya. Orang belum terlalu menyadari
akan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Sedang loh ya, bukan akan ya. Ketika itu sedang. Saya mencontohkan begini. Dulu di masa kecil saya melihat hampir setiap hari tukang kayu itu membelah kayu itu dengan cara naruh kayu di pereng. Pereng itu apa ya? Pereng itu apa? Yang sini tinggi, tanahnya sini tinggi, yang sana rendah ya. Kasih tiang, dikasih tiang sini, tiang sana, kasih ini, kemudian kayu ditidurkan di situ, kayu-kayu yang gede. Lalu satu orang berada di atas, satu orang berada di bawah, ada gergaji panjang. Mereka begini, yang atas begini, sreng, 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 gitu. Yang bawah, sreng, 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 sreng. Itu saya melihatnya setiap hari, teman-teman. Karena saya di kampung, di mana memang banyak kayu, dan setiap hari orang nebang kayu, dan setiap hari orang mengolah kayu. Hari ini tidak ada. Itu sudah habis. Pekerjaan itu sudah tidak ada. Di awal tahun 2000, menjamur wartel atau warung telkom. Wartel itu saya ingat sekali ketika saya masih SMP tahun 89, 90, 91 itu baru mulai tumbuh. Dalam satu kabupaten mungkin cuma ada 3 atau 4 tempat. Kemudian setiap bulan bertambah sampai terakhir tahun awal 2000 itu masih menjamur di mana-mana. Ketika itu saya sudah punya handphone, karena saya punya handphone tahun 98. Tapi hanya sedikit orang yang punya handphone, dan wartel masih banyak, masih sangat laku. Hari ini ada nggak wartel? Nggak ada. Teman-teman, perubahan. Perubahan itu niscaya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti alur perubahan itu, hanya satu akibatnya, kita tergilas. Beberapa tahun yang lalu, 2014, 2013, 2012, 2010, retail itu masih laris luar biasa. Retail apapun ya. Toko baju, mall jadi tempat nongkrong kan. Hari ini mall-mall pindah ke HP. Ini adalah perubahan. Dan perubahan itu niscaya seperti niscayanya kita akan mati. Paham ya? Ketika kita melihat anak-anak kita tumbuh dari kecil, bayi, anak-anak, remaja, mulai dewasa, setelah menikah, kemudian menua, sampai umur-umur kita, dan kita lihat orang tua kita yang dulunya kuat, dulunya membopong kita, dulunya mencari nafkah dengan apa saja. Hari ini mereka pensiun. Itu keniscayaan tidak mungkin ditolak. Dan teman-teman, seperti itu juga bisnis. Ini mulai hujan ya, tapi tidak apa-apa. Kita akan lanjut, karena kita nggak pakai internet ketika seperti ini. Jadi masih aman insya Allah. Teman-teman, bisnis
akan terus berubah. Baik jenisnya maupun metodenya, atau bahkan berubah keseluruhannya. Alatnya, caranya, strateginya, dan lain-lain. Strategi pasti, karena ini di dalam dunia akademis terus digali, terus dijadikan penelitian-penelitian, pasti perubahan, perkembangannya signifikan. Tapi di luar itu semuanya berubah. Kalau menolak perubahan, siapapun itu, yang paling kaya sekalipun, yang paling besar sekalipun, rajanya bisnis sekalipun, kalau menolak perubahan, dia akan tergilas. Mengapa? Karena perubahan tidak mengenal kaya atau miskin. Perubahan tidak mengenal kuat atau lemah. Perubahan akan terus berevolusi. Dan akhirnya yang hari ini lemah, besok menjadi kuat. Karena dia berubah. Teman-teman tentu tahu perubahan apa yang dibuat oleh VTube. Kalau mengacu kepada apa yang diucapkan Pak Jokowi di dalam pidatonya, Pak Jokowi bahkan melecut aparatur negara, semua bawahan beliau, untuk ikut perubahan yang terjadi. Efisiensi birokrasi, efisiensi biaya-biaya, pemangkasan, semua yang selama ini panjang dipangkas menjadi pendek. Supaya apa? Efisiensi. Karena hanya dengan itu kita akan memenangkan perjuangan ini. Negara ini hari ini sudah dianggap sebagai negara yang maju, teman-teman. Bukan lagi negara berkembang. Teman-teman pasti tahu itu. Mengapa? Karena pemimpin kita membawa negara ini, menahkodai negara ini menuju ke sana. Lalu bagaimana orang-orang di bawahnya tidak mau maju? Itu tidak mungkin. Cepat atau lambat, mereka akan digantikan dengan yang mau maju. Cepat atau lambat, yang tidak efektif, tidak efisien, pasti akan selesai. Karena ini hukum alam. Saya ingat sekali dari Semarang ke Jakarta 10 tahun yang lalu membutuhkan waktu 12 jam. Hari ini Semarang Jakarta hanya 4,5 jam maksimum. Apa itu? Itu memangkas waktu, biaya, efektivitas, efisiensi, tenaga, apa semuanya. Itu baru jalan tol. Baru jalan tol. Bagaimana dengan birokrasi?
Yang dulu untuk membuat surat izin saja kita harus muter-muter ke kantor-kantor banyak sekali. Hari ini cukup ke OSS. Lalu dunia periklanan tidak mau berubah, memaksakan diri untuk mempertahankan status quo. Tidak. Mereka akan tergilas ketika mereka tidak mau berubah. Banyak contoh sudah. Teman-teman, beberapa hari lagi, nggak tahu beberapa hari atau beberapa minggu ya, saya nggak mau janji. Tapi nggak lama lagi, VTube kita akan hadir, akan dibuka kembali, dan ketika itu Anda tahu berapa banyak perubahannya. Apa yang ingin saya sampaikan dengan mengatakan ini? Jangan memahami VTube ini dengan logika yang sudah kadaluarsa. Mengapa? Karena Anda ketika dulu bergabung 15 April 2020 atau Mei atau Juni atau Juli seperti saya, Anda pasti tahu betapa VTube adalah sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Hari ini, aplikasi seperti VTube ada berapa? Anda ingat bagaimana iklan email dulu? Ada huruf A gitu, diikuti huruf A yang lain. How low can you go gitu kan? Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang memulai perubahan, memulai menemukan celah dari perubahan, dia akan menjadi pemimpin bagi semuanya. Dan VTube sudah membuktikannya. Sekarang ada kelompok yang menamakan dirinya sebagai anti, ya, kelompok anti gitu kan. I don't care. Saya tidak peduli. Dan kita VTuber tidak peduli. Mengapa? Karena mereka akan tergilas. Suatu saat ketika mereka menyadari, what can they do? Mereka hanya akan bisa menjadi followers. Followers, teman-teman. Sedangkan siapa pionirnya? We are the pioneer. Itu. Pionir selalu berani mengambil keputusan untuk pertama melihat celah, namanya peluang. Yang kedua, memanfaatkan peluang itu dengan cara apa? Memikirkan strateginya. Dan VTube sudah berhasil. Dan beberapa saat lagi ketika VTube muncul kembali, buktikan omongan saya, bahwa yang dipikirkan orang-orang itu tentang VIP berubah. Tidak seperti itu. Jadi mereka yang menolak perubahan ini akan terperangkap ke dalam pikiran mereka sendiri. Malam ini, mengapa saya bahagia? Karena tadi pagi, teman-teman, tadi pagi sampai zuhur, saya menjadi salah satu pembicara di dalam satu kegiatan seni budaya.
Sebagian di antara mereka adalah VTuber, sisanya tidak mengenal VTube. Tapi lebih banyak yang mengenal dibanding yang tidak gitu. Ceritanya begitu. Saya bertanya kepada audiens yang memang tidak banyak karena pembatasan protokol COVID ya. Protokol kesehatan gitu, prokes COVID-19. Tidak banyak yang hadir. Tapi karena ruangan cukup luas jadi banyak juga. Apa yang saya tanyakan? Rata-rata mereka seniman. Saya bertanya begini, apa yang sudah Anda hasilkan sejak awal 2020 hingga hari ini? Teman-teman, tidak sampai 10% yang mampu mengikuti perubahan ini. Dan ada satu orang yang luar biasa mendobrak dan mampu melewati pandemi ini. Dan hari ini dia membuktikan bahwa pandemi tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk terpuruk. Dia sukses hari ini. Dari seni yang mengadopsi digital life. Dan dia menerima VTube sebagai member. Teman-teman, orang yang mampu menaklukkan saat dimana semua orang terpuruk pun, ketika saya jelaskan tentang VTube, dia wow, dia terpana, teman-teman. Karena ketika seseorang semakin menguasai kecenderungan atau memahami, mengerti kecenderungan kehidupan yang berubah, ya, kecenderungan kehidupan yang berubah karena perubahan, ya, karena salah satunya pandemi, salah duanya karena adanya revolusi industri 4.0 ini. Keduanya berkolaborasi kan, antara revolusi industri 4.0 dengan wabah pandemi ini seperti sedang berkolaborasi. Ketika seseorang mampu mengerti, memahami, lalu mencari dan mendapatkan peluang di dalamnya, dia akan semakin mengerti betapa pentingnya migrasi dari konvensional ke digital business. Dan saya senang. Karena apa? Orang ini kesuksesannya luar biasa, teman-teman. Satu hari hanya untuk iklan saja dia menghabiskan uang yang sangat fantastis. 500 miliar satu harinya. Di mana dia beriklan? Di media sosial. Di Facebook, di YouTube. Lalu ketika saya kenalkan dengan VTube, meskipun VTube belum buka ini, dia juga tahu. Tapi begitu saya kenalkan, begini, begitu, segala macam tentang bagaimana iklan di VTube, dan progres yang saya sudah tahu sebagian, tentang algoritmanya, tentang segala macam. Apa responnya? Dia akan mengalokasikan, kalau bisa 50%
dari apa yang dia lakukan di media sosial lain ke VTube. Lihat. Luar biasa bukan? Ini bukan korporasi, teman-teman. Dia ini bukan korporasi. Dia UKM yang naik kelas. UKM yang sedang naik kelas. Dan dia naik kelas belum lama. Dia bilang belajar tentang digital marketing itu tahun 2010. Tapi belum diaplikasikan, belum diaplikasikan ke dalam bisnisnya. Kemudian dia yakin penetrasi di dalam bisnis digital ini ke dalam periklanan digital ini tahun 2016. 6 tahun dia belajar. Hari ini $1,5 miliar setiap hari hanya untuk iklan. Bayangkan. Apa Anda yang menolak misalnya memperhitungkan berapa banyak biaya iklan di luar sana dan berapa banyak return yang mereka terima? Teman-teman, dia memang beriklan $1,5 miliar sehari, tapi returnnya bisa 3 kali lipat. Dan dia bukan korporasi. Gila nggak? Oke. Saya ingin mengatakan satu hal. Yakinlah bahwa ketika datang VTube nanti, ketika on kembali, VTube berubah tidak seperti kemarin. Bukan berubah dari menarik menjadi tidak menarik, justru sebaliknya. Sebenarnya saya tidak perlu berkampanye, teman-teman, nggak perlu. Ketika Anda terlihat, Anda akan dengan sendirinya tertarik. Saya hanya ingin berbagi kebahagiaan gitu loh. Hanya ingin berbagi kebahagiaan karena cerita saya hari ini tadi. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini memberikan insight, paling tidak sedikit semangat lah untuk teman-teman. Sekarang ini sudah mau on, dan dulu janji My Future Business School 1 minggu pertama orang yang beriklan di VTube akan mendapatkan bonus iklan di semua saluran iklan My Future Business School, ya kan? Manfaatkan. Persiapkan materi-materi iklan, foto-foto yang bagus, video yang bagus, produk yang tentu saja harus bagus. Jangan hanya fotonya ya. Awas kalau fotonya bagus, produknya jelek, rugi kalian. Oke? Semuanya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semangat.